Nah, terkait dengan hal tersebut, pada awal Februari yang lalu Pak WR2 sudah memberikan atau mengedarkan surat nomor 100 terkait dengan pembayaran P2 periode Juli sampai dengan Desember 2020. Di sana sudah disampaikan bahwa proses input kegiatan itu sudah dimulai di tanggal 1 Februari. Lalu kemudian yang juga menjadi penting untuk kita perhatikan bahwa mulai periode Januari 2021 ini kita itu dimintakan untuk menginput kontrak kinerja, ya, kontrak kinerja untuk periode Januari Juni 2021, ya. Kenapa? Karena ini merupakan satu hasil temuan dari auditor kemarin bahwa sebenarnya kontrak kinerja itu memang sudah dimasukkan di awal semester. Tapi kebiasaan kita selama ini selalu memasukkan kontrak kinerja itu bersamaan dengan apa namanya input dari capaian SKP dari apa namanya pejabat pengelola dan juga dari kita semua. Dan sekarang apalagi dengan tenaga pendidikan yang juga diintegrasikan di dalam sistem remunerasi kita. Nah, karena itu untuk mulai periode Januari, mulai periode ya awal 2021 ini, dan sebenarnya mulai dari Januari, tapi kita nanti akan berikan waktu sampai dengan 31 Maret dengan pertimbangan bahwa kita sekarang ini masih disibukkan dengan BKD, lalu kemudian juga apa namanya input dari poin kinerja, sehingga nanti diharapkan setelah itu selesai baru nanti kita dimintakan untuk melakukan input kontrak kinerja. Nah, kontrak kinerja ini nanti akan meliputi setiap jabatan yang ada di seluruh UNAN ini, dari mulai yang paling bawah sampai dengan yang paling apa namanya di atas, itu nanti juga akan membuat kontrak kinerja. Nah, format untuk itu nanti akan apa namanya akan kita formulasikan dan nanti akan kita share kepada seluruh dosen dan juga tenaga pendidikan bagaimana membuat kontrak kinerja dalam konteks remunerasi ini. Kenapa? Karena ini menjadi penting ketika kita atasan melakukan penilaian terhadap apa namanya capaian kinerja, maka ini menjadi hal yang apa namanya standar bagaimana kita nanti menentukan poin dari pegawai yang bersangkutan. Ya, yang paling banyak tentu saja adalah SKP bagi tenaga pendidikan sebagai contoh, dan juga kepada dosen corporate grade misalnya sebagai seorang katakanlah ketua jurusan misalnya. Apa saja yang sudah dilakukan, lalu kemudian apa namanya apa yang dilakukan tersebut kan sebenarnya merupakan breakdown dari program yang dilaksanakan oleh dekannya misalnya. Nah, dekan sendiri juga merupakan penjabaran dari target yang dibuat oleh rektor. Nah, di dekan itu diterjemahkan, lalu kemudian nanti dibagi-bagikan kepada apa namanya kepada wakil-wakil dekan. Nah, sampai saat ini itu di UNAN itu sendiri masih belum ada dokumentasi tentang tupoksi dari masing-masing jabatan-jabatan tersebut. Sehingga kalau kita mau secara jujur saja, misalnya ditanya seorang wakil dekan apa tugas Anda misalnya, saya yakin itu tidak semuanya tahu gitu. Dan skopnya apa saja tidak semua tahu. Begitu juga dengan jurusan, begitu juga dengan kaprodi misalnya. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya masih belum kita harapkan, bagaimana kita akan mencapai suatu produktivitas dan kinerja yang baik, manakala ini semuanya tidak terdefinisi dan tidak diketahui oleh pelaksana itu sendiri gitu. Pimpinannya juga tidak tahu, yang pegawai bersangkutan juga tidak tahu. Nah, karena itu mulai Januari 2021 ini, ya katakanlah tidak tepatnya di awal tahun, tapi di 2021 ini kita akan mencoba untuk merumuskan itu, dan sebagai tindak lanjut itu semua, UPT remunerasi sudah apa namanya membuat satu buku suplemen yang sebenarnya itu nanti dipadukan dengan pedoman remunerasi tahun 2020 yang sekarang ini pemberlakuannya masih di pending karena apa namanya untuk yang sekarang masih akan digunakan di pedoman 2019, tapi ada beberapa perubahan. Nah, perubahan-perubahan inilah nanti yang akan kami informasikan supaya nanti ada gambaran apa yang berlaku saat ini. Untuk yang pedoman 2020 itu sesuai dengan rapat dengan dekan kemarin,
itu akan digunakan untuk penilaian dimulai Januari 2021 ya. Jadi penilaian kinerja dan juga proses pembayarannya serta sistem yang akan diterapkan itu adalah menggunakan pedoman 2020. Nah, karena itu nanti kita informasikan terkait beberapa perubahan yang menyangkut hal-hal tambahan dari pedoman 2019 ini. Bapak Ibu sekalian, di proses validasi yang nanti itu akan dimulai di tanggal dari jadwal ini adalah tanggal 5 sampai dengan 25 Maret karena dengan pertimbangan itu proses BKD itu sendiri dari jadwal yang sudah diberikan itu baru akan rampung sekitar tanggal 26 atau tanggal 28 Februari kalau nggak salah. Nah, karena itu nanti kita harus menunggu dari proses itu tuntas baru kita bisa melakukan proses validasi. Nah, kalau tidak ya akan nanti tidak jelas bagaimana status apa yang digunakan yang di BKD, lalu kemudian juga ketentuan misalnya harus M dan juga harus 16 misalnya nilai poinnya. Nah, ini tentu akan datanya tidak akan bisa kita peroleh. Sehingga nanti di dalam ketika kita menyandingkan dengan ketentuan dari pedoman remunerasi sendiri, maka itu tidak bisa dijustifikasi statusnya. Ya, kita berharap nanti di akhir April proses ini sudah selesai sehingga pencairannya sudah bisa dilakukan. Namun demikian setelah proses validasi itu kami dari UPT Remunerasi juga bertekad untuk melakukan akselerasi meskipun di sini sudah dibuatkan jadwalnya, tapi kita karena kegiatannya itu banyak yang dihandle oleh UPT Remunerasi, maka kita berharap nanti juga kita lakukan upaya-upaya akselerasi sehingga proses itu bisa lebih cepat. Salah satu di antaranya bahwa saat ini kita sudah melakukan perhitungan nilai rupiah itu dengan menggunakan sistem aplikasi. Jadi tidak lagi dengan menggunakan tabel Excel yang dikelola secara manual, yang kemungkinan kesalahannya juga besar. Nah, sekarang kita menggunakan sistem aplikasi sehingga ketika data pagu itu sudah didapatkan, maka kita tinggal memasukkan angkanya dan itu langsung akan terdistribusi kepada seluruh dosen yang melakukan aktivitas di masing-masing unit. Sehingga secara total kalau seandainya itu sudah ditambahkan, maka semuanya sudah dimasukkan, maka dalam waktu ya katakanlah tidak lebih dari 3 atau 3 jam saya kira sebenarnya kurang dari 3 jam saya kira 2 jam sebenarnya sudah selesai untuk menghitung nilai itu. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan nanti untuk periode selanjutnya ketika pedoman ini sudah ajek dan sudah sudah established, maka target kita di UPT Remunerasi sendiri itu akan mulai memfokuskan untuk pengembangan dari sistem pendukung dari sistem core yang sudah ada sekarang ini. Sebagai contoh misalnya adalah kehadiran yang juga harus kita lakukan sistem otomatisasinya, digitalisasinya, lalu kemudian juga SKP kinerja juga yang nanti akan disandingkan dengan apa yang kita sebut dengan namanya bucket kinerja misalnya. Nah, sekarang proses itu sedang berjalan, mudah-mudahan nanti di akhir semester ini kita sudah bisa mendapatkan manfaat dari program pengembangan itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu mengenai jadwal yang bisa kami sampaikan, dan jadwal ini itu sudah bisa dilihat di website UPT Remunerasi yang saya kira linknya itu sudah disampaikan kepada Wakil Dekan 2 sebagai Ketua Remunerasi di tingkat unit ataupun fakultas. Nah, beberapa hal penting terkait dengan dengan surat yang dilayangkan oleh Wakil Rektor 2. Jadi ini intinya adalah mengingatkan kepada kita semua tentang proses-proses itu, sehingga nanti jadwal-jadwal yang sudah ada itu tidak lagi terundur karena ketidakdisiplinan kita di dalam menetapi jadwal itu. Karena ketika 1 hari saja misalnya diundur, ada yang minta perpanjangan dan segala macam, maka proses selanjutnya tentu saja akan mundur. Nah, ini kita tidak berharap seperti itu. Yang kita harapkan semuanya bisa disiplin sehingga mengerjakan sesuatu sesuai dengan jadwalnya sehingga nanti jadwal itu bisa kita tetapi. Nah, untuk yang pertama tentu terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi mengenai input dari sasaran kerja pegawai, realisasi sasaran kerja pegawai, dan juga penilaian perilaku terutama adalah untuk tenaga kependidikan. Dan ini semuanya di dalam sistem itu sudah disiapkan sehingga nanti diharapkan ini sudah bisa dilakukan penginputannya, dan itu sudah dimulai dan juga dibuka sejak tanggal 1 Februari 2021.
Jadi operator dengan demikian maka sudah bisa melakukan penginputan itu, dan jangan ditunggu nanti di ujung-ujung, karena nanti kalau ditunggu di ujung-ujung nanti malah chaotic lagi. Kita sekarang buka sekitar hampir 21 hari ya, saya kira 21 hari, dan itu sudah cukup panjang dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan untuk validasi juga nanti kita juga akan lakukan selama 21 hari, dan itu juga relatif cukup panjang dibandingkan sebelumnya sekitar 10 harian, sehingga diharapkan proses-proses itu bisa tidak menimbulkan ya stres yang begitu besar bagi pelaksananya, dan kita semuanya bisa tetap tetap tentram lah di dalam menjalani proses itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk link dari terkait pedoman, lalu kemudian juga buku suplemen yang bisa kita peroleh, termasuk juga jadwal yang bisa dilihat itu di link dari uptremunerasi.unan.ac.id. Di sana bisa ditemukan dokumen-dokumen tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk yang poin 3 yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor 2, yakni tentang pedoman yang akan kita pakai. Nah, pada penilaian P2 remunerasi periode Juli-Desember 2020 ini, kita masih menggunakan pedoman remunerasi edisi ketiga tahun 2019. Yang ini berdasarkan Peraturan Rektor nomor 9 tahun 2019, yang kemudian juga ada tambahan Peraturan Rektor nomor 10, serta yang terakhir adalah Peraturan Rektor nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua Peraturan Rektor tersebut. Apa-apa saja poin perubahan tersebut nanti akan saya sampaikan pada di bagian bawah dari slide ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang perlu juga diingatkan, mumpung sekarang sedang proses pengisian BKD, ini terkait dengan prasyarat pembayaran dari P2 bagi dosen khususnya, yakni bahwa LKD itu harus M, itu jelas tidak bisa ditawar, karena itu merupakan satu titik di mana menentukan bahwa orang tersebut itu bisa mengklaim poin kinerja P2-nya atau tidak. Lalu kemudian yang di samping statusnya adalah M, juga jumlah SKS-nya harus sebesar 16 SKS. Nah, ketentuan ini pada periode-periode sebelumnya, terakhir yaitu periode Juli-Desember 2019, maka hanya berhenti sampai di situ. Jadi M dan juga 16. Artinya kalau seandainya yang bersangkutan itu tidak 16, katakanlah baru 15,9 misalnya. Nah, yang bersangkutan itu sama sekali tidak bisa mengklaim P2-nya. Ya, jadi sudah berhenti, terblokir di situ. Lalu kemudian di Peraturan Rektor nomor 10 tahun 2020 itu ditambah lagi dengan ketentuan bahwa kalau seandainya kurang dari 16, maka kekurangan dari 16 tersebut itu poinnya itu SKS-nya itu bisa diambilkan dari poin P2 tervalidasi yang sudah tervalidasi. Nah, jadi bisa digunakan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ketentuan ini, hasil audit kemarin itu di Fakultas Pertanian kami masih menemukan adanya dosen yang belum cukup 16. Saya khawatir ketika nanti ini, kebetulan besok kita akan melakukan rapat dengan bidang 2, bahwa yang di Juli-Desember 2019 yang masih belum 16, ada kemungkinan bahwa yang bersangkutan harus mengembalikan dananya. Kenapa? Karena peraturan mengenai penambahan atau penambahan kekurangan 16 itu masih belum berlaku. Nah, itu kalau menurut ketentuan itu, maka yang bersangkutan sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan P2-nya. Nah, karena itu ini, tapi tentu besok keputusannya baru akan dibicarakan dengan bidang 2 dan juga bidang keuangan. Tetapi untuk periode Januari Juni 2020 ya, periode yang lalu, di sana sudah berlaku ketentuan tentang Peraturan Rektor nomor 10 tahun 2020, di mana kalau kurang maka bisa ditambahkan dengan diambilkan dari poin P2 tervalidasi. Masih juga ditemukan bahkan jumlah dosennya itu lebih banyak, tetapi kemungkinan kekurangan bayarnya itu justru lebih sedikit. Kenapa? Karena kalau kurang masih bisa ditambahkan. Jadi masih bisa lebih lunak di situ. Ada yang poinnya itu hanya 15,99 misalnya. Ya, tapi tentu meskipun 0,01
kalau tidak sesuai dengan aturan itu ya tetap itu terkena kepada aturan itu. Nah, karena itu paling-paling nanti resikonya bisa dipotong misalnya pada pembayaran ini. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ini kami ingin mengingatkan supaya LKD BKD-nya betul-betul dipastikan bahwa itu sudah 16 SKS sehingga nanti tidak ada masalah ketika proses pencairannya. Kemudian yang kelima, untuk mempermudah proses input kinerja, lalu kemudian juga proses verifikasi dan juga proses validasi, maka sangat direkomendasikan agar setiap dokumen lampiran bukti kinerja itu dapat menggunakan sistem rekapitulasi, ya, dengan template yang bisa diunduh di tautan Google Drive, yakni di UPT Remunerasi. Jadi bisa dilihat di sana di bagian bawah dari pedoman itu nanti, lalu kemudian ada buku suplemen remunerasi. Nah, ini meskipun sebenarnya semula ditujukan untuk pendamping dari buku pedoman 2020, tapi kita bisa gunakan ini karena tidak ada salahnya dan juga tidak ada peraturan yang dilanggar kalau kita menggunakan ini, sehingga nanti proses-proses input oleh operator, verifikasi, dan juga proses validasi itu akan lebih mudah. Di samping itu juga akan mengurangi beban server kita karena hanya satu dokumen, lalu nanti di sana bisa dicentang bahwa dokumen ini adalah untuk bersama, sehingga nanti ketika nanti ada orang-orang yang masuk di dalam dokumen tersebut, itu nanti tinggal melingkan saja dengan dokumen yang ada. Nah, jadi konsepnya bisa lebih mudah untuk situ. Kemudian yang keenam, diharapkan kepada fakultas atau unit untuk bisa segera mengirimkan operator, dan saya kira di Fakultas Pertanian mudah-mudahan operatornya juga meskipun belum di SK-kan itu sudah dimintakan untuk melakukan tugasnya. Kenapa? Karena kalau seandainya nanti menunggu sampai SK itu ya bisa jadi nanti lama. Tapi saya pikir dari sejak tanggal 1 Februari itu sudah bisa melakukan proses input, sehingga nanti disebutkan di sini sambil menunggu SK Rektor tentang penerapan operator, karena memang kebetulan usulan dari fakultas sendiri juga kadang-kadang terlambat dari apa yang kita harapkan sebenarnya. Sebenarnya kita mengharapkan dulu tanggal 2 Februari untuk operator dan validator dosen dan juga tenaga pendidikan sudah disampaikan kepada di rektorat sehingga bisa segera dibuatkan SK-nya. Tapi beberapa kadang-kadang ada perubahan sehingga kadang-kadang seperti kemarin itu SK validator bisa sampai 3 kali berubah. Nah, jadi memang tapi tidak masalah kalau selama yang bersangkutan itu ditugaskan oleh oleh pimpinannya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah website UPT Remunerasi yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dan mengunduh, melihat berbagai macam informasi terkait remunerasi. Di sana ada panduan yang bisa diakses, lalu kemudian buku suplemen tadi, lalu kemudian juga jadwal, lalu kemudian sistem informasi. Kita bisa link dari sana juga, sehingga nanti bisa langsung dikaitkan dengan dengan sistem aplikasi remunerasi. Ya, jadi seperti sudah kami sampaikan bahwa kemungkinan kita akan berupaya untuk mengembangkan sistem aplikasi pendukung dari sistem aplikasi remunerasi ini. Namun sekarang kita sedang melakukan rekrutmen para programmer untuk bisa terlibat di dalam proses ini. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2021, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sana. Pertama, mengenai penambahan konsideran. Nah, ini sebenarnya tidak begitu mempengaruhi kepada rubrik dan segala macam. Namun demikian, tentu saja ini menjadi pertimbangan yang cukup penting, mengingat kondisi pandemi yang juga membuat pola kerja kita juga berbeda, kehadiran segala macam juga berbeda. Nah, ini ditambahkan di sana sebagai salah satu landasan legal formal, sehingga nanti ketika ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam rangka menyikapi kondisi pandemi itu tidak bertentangan dengan aturan yang semestinya. Jadi ada dasar hukum yang bisa digunakan. Yang kedua adalah penambahan tentang ketentuan dimasukkannya dosen berstatus PNS, ya, dosen berstatus PNS dan non PNS dari luar UNAN termasuk ke dalam definisi pegawai BLU yang selanjutnya disebut dengan namanya dosen tidak tetap. Nah, ini dosen PNS biasanya ini banyak di kedokteran, dosen dari Kemenkes, lalu kemudian mereka mengajar di Fakultas Kedokteran di program PPDS misalnya, program pendidikan dokter spesialis, atau dosen luar biasa. Dosen luar biasa ini adalah dosen yang sudah pensiun, lalu kemudian mereka dimintakan bekerja lagi di Fakultas Pertanian. Setahu saya juga ada beberapa orang yang
masuk dalam kriteria ini. Lalu kemudian ada juga dosen non-PNS yang bekerja di Universitas Andalas melalui perjanjian kerja. Disebut dengan namanya dosen dengan perjanjian kerja. Jadi disingkat dengan DPK. Di tingkat pusat itu dulu, saya kira sekarang ada istilah P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun untuk pedoman ini kita dalam kesepakatan dengan pimpinan kemarin tidak menggunakan istilah P3K dulu karena kondisi ataupun statusnya itu masih belum sesuai dengan ataupun belum jelas dengan apa yang kita maksud di sini. Kemudian yang ketiga, ada penambahan klausul tentang kemungkinan pemberian insentif kinerja atas karya intelektual. Nah, karya intelektual yang dimaksud di sini adalah karya intelektual dalam rangka pengembangan program aplikasi, ya, program aplikasi. Jadi ketika seorang mampu mengembangkan sesuatu, maka dia bisa diberikan insentif. Nah, ini berlaku baik untuk tenaga kependidikan dan juga untuk dosen juga berlaku. Tetapi prosesnya tentu harus melewati proses yang sudah ditetapkan, antara lain ada permohonan dari user yang akan membutuhkan, yang akan menggunakan program aplikasi itu. Jadi tidak bisa sembarangan kita kembangkan begitu saja, tidak, tapi harus ada permintaan dari user untuk kepada LPTIK untuk mengembangkan sistem dengan berbagai macam karakteristiknya, lalu nanti LPTIK yang akan melakukan penunjukan ataupun penilaian terhadap program aplikasi yang dibuat tersebut, termasuk juga uji fungsionalitasnya. Nah, ini dilakukan dalam rangka kita memberikan atmosfer kepada pengembangan sistem aplikasi di tingkat UNAN ini. Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah banyak yang mengeluh, tadi juga ada yang mengeluh, saya dengar bahwa kita asesor harus ngisi BKD misalnya di rumah, misalnya di kampus, nggak bisa lagi di rumah. Kalau di rumah kan bisa tenang, bisa sambil nyicil misalnya kan. Ini harus pergi ke kampus. Kampus terbatas, apalagi suasana COVID seperti ini. Ini salah satu konsekuensi karena sistem BKD-nya itu sendiri itu tidak dikembangkan oleh pihak internal UNAN, sehingga ada beberapa kasus misalnya dengar-dengar kemarin dihack misalnya, sehingga khawatir dengan data-data yang bisa keluar dari luar. Nah, ini tentu hal-hal seperti ini adalah salah satu implikasi di mana kita tidak bisa punya kontrol yang penuh terhadap pengembangan sistem aplikasinya. Kemudian di samping itu juga ada prestasi institusional. Prestasi institusional ini adalah prestasi-prestasi yang dianggap bisa membawa nama baik UNAN di tingkat nasional dan juga tingkat internasional. Jadi misalnya yang bersangkutan juara seni misalnya tingkat nasional, juara seni tingkat internasional misalnya. Lalu kemudian juara perlombaan misalnya pendataan barang milik negara misalnya, diperlombakan di tingkat kementerian misalnya. Nah, ini kepada mereka-mereka ini baik teknik maupun dosen itu bisa diberikan insentif. Ketentuan mengenai hal ini nanti akan diatur secara khusus dan itu terlepas atau berbeda dari ketentuan P2 yang dibayarkan. Kemudian terkait dengan terintegrasinya para tenaga pendidikan di dalam sistem remunerasi kita, maka di dalam perubahan pedoman ini juga kita memasukkan satu ketentuan tentang nilai insentif kinerja maksimal yang bisa diklaim oleh tenaga pendidikan. Nah, di sini kita berikan angka 150% atau setara 42 poin. Angka ini, Bapak Ibu sekalian, ini sudah menjadi ketetapan di PMK 129 tahun 2020. Jadi bukan kita yang menentukan sembarang-sembarangan, tapi memang itu sudah ada ketentuan. Dan untuk tenaga pendidikan, baik itu sama juga dengan statusnya dengan corporate grade. Lalu kemudian terkait dengan itu juga diatur bahwa insentif kinerja P2 karena tadi jumlahnya ada 42 poin atau 150%, maka komponennya itu berasal dari SKP. Jika SKP-nya mencapai nilai 100%, maka yang bersangkutan itu sudah mendapat angka setara dengan 28 poin untuk tenaga kependidikan. Jadi inilah yang diatur sekarang dan mulai berlaku dalam penilaian periode Juli-Desember 2020. Kemudian ada perubahan tentang penegasan. Saya kira ini penegasan saja untuk dosen tetap berstatus PNS yang berhak mendapat P1, P2 dan P3 Universitas Andalas itu adalah dosen tetap berstatus PNS dan tenaga pendidikan berstatus PNS. Nah, sementara untuk pegawai DPK
dan dosen tidak tetap serta dosen luar biasa itu hanya bisa mendapatkan P2 dan P3, tidak bisa mendapatkan P1. Nah, P3 Bapak Ibu sekalian, ini adalah bentuk semacam insentif dalam rangka sebagai contoh misalnya adalah BPJS Kesehatan, lalu kemudian BPJS Ketenagakerjaan atau lembur. Nah, jadi lembur itu masuk dalam P3. Nah, cuman di UNAN ini kemarin di dalam diskusi terakhir apa namanya formulasi terkait dengan lembur ini untuk dimasukkan dalam sistem remunerasi masih belum tuntas, sehingga makanya kemarin di dalam apa namanya di dalam pedoman yang kita ajukan untuk pedoman 2019 perubahan pedoman 2019 dan juga pedoman 2020 ini masih apa namanya belum secara tuntas atau belum secara eksplisit dinyatakan secara tegas di sana. Kemudian yang terkait dengan LKD tadi sudah disampaikan, oleh karena itu ini diharapkan Bapak Ibu sekalian bahwa LKD-nya supaya betul-betul dipastikan dengan 16 SKS. Sehingga nanti tidak ada masalah ketika proses pencairan dan ketika nanti proses audit itu tidak dipersoalkan. Ini problem karena memang kebetulan BKD LKD ini kan dikelola oleh lembaga tersendiri, LP3M dalam hal ini. Nah, sementara datanya pun itu kadang-kadang kita harus minta ke LPTIK untuk bisa memastikan gitu. Padahal ini sangat urgen dan sangat terkoneksi secara ketat dengan sistem remunerasi. Kita sendiri untuk bisa mengintegrasikan tentu karena otoritasnya berbeda, maka tentu tidak gampang untuk mengintegrasikan sistem ini semuanya, meskipun berbagai usulan terhadap pimpinan untuk mengintegrasikan sistem BKD dengan sistem remunerasi itu sudah banyak disuarakan, tetapi memang kelihatannya sampai sekarang belum bisa terwujud. Untuk yang ketujuh, misalnya ini juga terkait dengan yang poin 1 di awal tadi, yakni tentang kondisi force majeure, yang merupakan salah satu argumen kita memberlakukan adanya fleksibilitas dalam pola kerja, nanti terkait dengan kehadiran dan segala macam, sehingga nanti ini bisa menjadi dasar legal dalam rangka membuat kebijakan terkait dengan kehadiran yang nanti akan menjadi komponen penilai dari sistem remunerasi kita. Kemudian ini yang poin 8 juga terkait dengan tenaga pendidikan. Jadi di sini ditegaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh tenaga pendidikan pada periode Juli sampai Desember 2020 yang menurut pedoman sesuai dengan peraturan Rektor nomor 9 tahun 2019 dapat diajukan untuk pengajuan insentif P2-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi problem itu kadang-kadang kan ketika kegiatan itu diklaim, nanti pertanyaannya apakah ini tupoksi atau tidak gitu. Dan memang yang masuk dalam tupoksi itu semestinya masuk dalam SKP tadi, nilai 28 poin tadi. Nah, itu semuanya adalah tupoksi. Di luar dari itu, apakah itu tupoksi atau tidak, maka sebenarnya pimpinanlah yang menentukan. Karena pada hakikatnya kan pimpinan itu memerintahkan kepada anggotanya untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu. Jadi kalau pekerjaan itu yang dilakukan adalah memang di dalam tupoksinya, ya sudah itu masuk dalam kinerja SKP-nya. Tapi kalau memang itu di luar dari tupoksinya, nah itu bisa diklaim sebagai tambahan untuk tambahan poin P2 insentifnya. Nah, problemnya sekarang sampai sekarang pun kalau seandainya kita ditanya seperti tadi misalnya pimpinan-pimpinan tadi apakah betul-betul memahami tupoksi dari masing-masingnya? Tentu pertanyaan yang luar biasa tidak bisa dijawab saya kira secara lebih akurat saya kira. Nah ini problemnya. Makanya karena itu kita UPT Remunerasi mencoba untuk mendeskripsikan tupoksi dari masing-masing jabatan yang ada di seluruh UNAN ini yang kita tuangkan dalam buku suplemen. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, para pimpinan di dalam menilai tupoksi atau tidaknya bisa menggunakan antara lain dari buku suplemen tersebut. Meskipun kita akui bahwa buku suplemen itu belum sempurna karena masih itu bersifat inisiasi awal, tapi kita nanti akan coba mengembangkan terus sehingga nanti seluruh seluruh jabatan yang ada di UNAN ini, pos-pos jabatannya, apalagi sekarang dengan adanya perubahan dari status struktural ke fungsional, nah ini semuanya bisa terpetakan dengan lebih baik dan juga bisa lebih komprehensif sehingga bisa digunakan dalam rangka untuk penilaian kinerja yang bersangkutan. Kemudian yang ke-9 terkait dengan persyaratan khusus dari
dosen dengan perjanjian kerja, dosen tidak tetap, dan dosen luar biasa, ini dibuat ketentuan khusus. Sebagai contoh misalnya untuk dosen dengan perjanjian kerja bisa mengajukan P2-nya apabila yang bersangkutan itu sudah menunaikan kewajiban minimal, yakni 6 SKS mengajar, ya, 6 SKS mengajar itu termasuk memberi kuliah dan juga praktikum, itu masuk dalam kegiatan pengajaran, mengajar. Di program S1 sebesar 6 SKS. Nah itu. Nah, ini adalah dianggap sebagai pengganti BKD bagi dosen biasa, ya, bagi dosen PNS 16 SKS. Nah, bagi mereka yang dosen dengan perjalanan kerja itu hanya 6 SKS. Sementara untuk dosen luar biasa, dosen yang pensiunan, kewajibannya itu dibebankan 2 SKS, tidak 6 SKS tapi 2 SKS, karena memang ya biasanya kalau yang sudah pensiun atau dosen luar biasa kan tidak banyak mengajarnya. Kalau untuk dosen PNS dari luar UNAN, mereka bisa mengklaim P2-nya sebanyak dari kegiatan yang mereka lakukan. Nah, jadi tapi tentu batas 200% misalnya, batas maksimal 200% juga tetap akan diberlakukan, tidak boleh semaunya saja. Terutama untuk dosen-dosen dari pengelola program PPDS misalnya, program pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran, ini biasanya banyak yang masuk dalam kriteria ini. Nah, untuk itu juga bagi mereka, bagi para dokter tersebut itu diberikan grade, ya, diberikan grading karena kebetulan fungsional mereka itu tidak sama dengan fungsional yang ada di Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud, ya. Nah, karena itu mereka ada semacam grading tersendiri yang ini sudah merupakan suatu kesepakatan di Fakultas Kedokteran sehingga nanti di dalam pengalian berapa rupiah yang diperoleh dari poin mereka itu nanti bisa digunakan untuk mengukur itu. Kemudian di yang poin 10 ada ketentuan yang khususnya itu diperuntukkan bagi pejabat pengelola di tingkat fakultas, yakni dekan dan wakil dekan. Di mana pada ketentuan ini ada 3 variabel yang akan digunakan untuk mengukur beban kerja dari pimpinan di tingkat fakultas tersebut. Beban kerja tersebut antara lain beban kerja tersebut 3 variabel tersebut, yakni satu adalah jumlah mahasiswa aktif pada semester berjalan yang dikelola oleh fakultas ataupun unit tersebut. Yang kedua, jumlah program studi aktif mulai dari D3, S1, S2, S3, profesi SP1 dan SP2. Berapa jumlah program studi aktifnya? Lalu kemudian yang ketiga adalah variabel jumlah PNBP yang bisa dihasilkan oleh fakultas tersebut. Jadi ini juga menjadi variabel yang nanti akan diskor sehingga nanti akan terlihat beban kerja dari masing-masing masing-masing pimpinan tersebut, masing-masing fakultas, pimpinan di masing-masing fakultas tersebut. Nah, lalu diskor dengan sebaran skor antara 3 sampai dengan 9. Nah, apabila yang bersangkutan itu fakultas tersebut skornya masih 3, maka tidak ada penambahan poin. Jadi misalnya 3 ini artinya jumlah mahasiswa masih kurang 1.500, jumlah prodi aktif kurang dari 10, total PNBP juga kurang dari 15 miliar. Artinya masih dianggap ya biasa-biasa, sehingga beban kerjanya juga dianggap normal saja gitu. Nah, tapi bagi fakultas di mana jumlah mahasiswanya sudah ada yang sampai 3.000 misalnya, jumlah prodi aktif juga lebih dari 20, maka tentu ini beban kerjanya juga lebih banyak gitu. Nah, dengan adanya insentif seperti ini diharapkan para pimpinan fakultas tersebut itu bisa lebih fokus gitu untuk melakukan kegiatan manajemen di tingkat fakultasnya. Tidak lagi dibingungkan atau disibukkan karena mencari tambahan poin misalnya. Itu pernah terjadi di fakultas tertentu di mana dosen pimpinannya, dekan dan wakil dekannya itu justru pendapatan remunerasinya itu lebih rendah dibandingkan dengan dosen biasanya, jauh lebih rendah. Nah itu. Nah ini karena antaranya seperti itu ya, karena yang bersangkutan sibuk ngurusi administrasi sehingga tidak bisa mendapatkan poin tambahan yang lain. Apalagi ditambah dengan jabatan fungsional yang masih rendah misalnya, masih lektor misalnya. Nah ini juga menjadi salah satu penyebab. Oleh karena itu pimpinan UNAN memandang ini perlu dilakukan supaya nanti ada semacam insentif bagi para pimpinan fakultas dengan kriteria yang dianggap beban kerjanya besar, sehingga mereka bisa ada gairah dan semangat untuk bisa fokus
di dalam melakukan kegiatan manajerial di fakultas tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah perubahan-perubahan di dalam rubrik. Sebenarnya penambahan rubriknya itu tidak banyak. Dari hitungan yang kami lakukan, penambahan itu hanya ada sekitar 6 penambahan kegiatan pokok. Sementara yang lain-lainnya itu hanya berupa penambahan perubahan dari poin yang sesuai dengan hasil evaluasi terakhir dari masing-masing unit itu dianggap poinnya masih ada yang terlalu besar, bahkan ada yang dikecilkan gitu. Dan ada juga yang memang yang dianggap kecil sehingga minta dinaikkan poinnya. Sebagai contoh misalnya ini di FKG misalnya dari 0,3 menjadi 0,7 misalnya. Lalu kemudian penambahan-penambahan yang lain misalnya untuk pengelola UPT Remunerasi yang sebenarnya sudah berjalan tapi di pedoman edisi 2019 juga belum ada. Lalu kemudian besaran rubrik untuk kegiatan nomor 17, lalu kemudian nomor 169, 172 dan juga 174. Nah, untuk yang poin 14 ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, ini sering menjadi menjadi perdebatan ya. Meskipun ini poinnya sebenarnya kecil, tapi cukup intens juga diskusinya gitu ya. Jadi mengenai bukti kinerja, bukti dokumen kinerja, dokumen bukti kinerja terkait dengan kegiatan pembimbingan atau PA ya yang biasanya adalah tahun 1 atau tahun 2 biasanya di mahasiswa S1. Nah, di periode lalu kita sudah memberikan kemudahan untuk menggunakan screenshot konsultasi secara daring misalnya dari dari WA, dari email misalnya, dari SMS juga bisa. Lalu kemudian juga kalau seandainya melakukan Zoom misalnya sekaligus misalnya seluruh mahasiswanya diminta untuk konsultasi dengan menggunakan Zoom, kan banyak itu. Nah, itu bisa sekaligus gitu. Nah, itu juga bisa digunakan atau dengan Google Meeting atau dengan Microsoft apalah namanya yang video-video conference yang lain, atau juga misalnya dengan Google Link ya, pokoknya Google yang bisa digunakan Google Formular misalnya, yang penting itu ada bukti untuk itu, bisa dipakai untuk itu. Nah, sekarang juga lebih dipermudah lagi dengan ketentuan Wakil Rektor 2 tadi di atas, bahwa direkomendasikan ini bisa menggunakan sistem rekapitulasi gitu. Jadi nanti bukti-bukti scan itu tidak perlu langsung diupload di dalam sistem aplikasi remunerasi orang per orang, tetapi bisa dibuatkan dalam bentuk rekapitulasi dan dikeluarkan oleh dekanat, dalam hal ini adalah dekan atau yang didelegasikan atau ke siapa, wakil dekan misalnya, yang jelas itu modelnya itu bisa sama dengan rekapitulasi mengajar misalnya, rekapitulasi praktikum, rekapitulasi ujian dan segala macam. Sehingga nanti dokumen untuk sekian banyak orang itu bisa hanya menggunakan satu dokumen saja. Nah, ini yang diharapkan juga bisa mempercepat proses input, proses dari operator, proses verifikasi dan juga proses validasi. Jadi saya kira mudah-mudahan ini bisa memudahkan bagi Bapak Ibu semuanya untuk mengklaim dari kegiatan PA. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, yang perlu digarisbawahi bahwa catatan minimum 3 kali ini tidak boleh ditawar lagi gitu. Kenapa? Karena ini merupakan standar minimal dari pelayanan institusi pendidikan terhadap masyarakat. Nah, jadi itu tidak boleh dikurangi lagi. Jadi kalau nanti masih ada yang hanya menyampaikan bukti hanya 2 kali, mohon jurusan, mohon di tingkat fakultas tidak memasukkan itu sebagai suatu kinerja yang sudah paripurna gitu. Jadi harus tetap 3 kali. Kenapa? Karena kita harus sadar uang yang kita bagi untuk remunerasi ini yang sebesar 35%, 40% itu adalah duan masyarakat. Uang mahasiswa itu. Nah, kalau seandainya sudahlah kita mengambil uang mereka untuk remunerasi kita, lalu kemudian kita mengurangi pelayanan kita, saya kira itu tidak bukan merupakan suatu sikap yang bijaksana. Nah, karena itu makanya ketentuan minimal 3 kali ini itu dari Pak Rektor juga menekankan dan juga dari UPT Remon itu tidak ada tawar-menawar lagi sampai misalnya 2 tidak boleh, belum bisa. Jadi sampai harus tetap 3
dengan menggunakan berbagai macam bukti yang tadi sudah disampaikan tadi. Nah, karena itu mohon ini juga menjadi perhatian supaya nanti dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk penambahan yang lain, perubahan yang lain, yakni perubahan besar untuk rubrik 2017, kemudian penambahan besaran poin juga untuk kegiatan lain, lalu kemudian juga ada penambahan kegiatan yang ini sebenarnya sudah dilakukan untuk koordinator sekretaris dan penghubung dan pengawas. Ini baru, lalu kemudian yang lain-lainnya topik 2 ini juga untuk kedokteran, PPDS ini memang jumlahnya cukup banyak ya yang PPDS karena memang ini sebenarnya sudah dilakukan sudah sejak lama, cuman saja di pedoman edisi 2019 itu belum dimasukkan. Kemudian juga tambahan tim TIK untuk kedokteran, lalu kemudian untuk tendik, penambahan rubrik untuk kegiatan pendampingan teknis perencanaan, ini sebenarnya juga sudah dilakukan, sehingga kalau ini tidak dimasukkan tambahan rubriknya, maka nanti mereka tidak bisa mengklaim para tenaga pendidikan. Kemudian untuk penambahan rubrik untuk kegiatan pembimbingan jurnal club, jurnal reading, literatur reading, dan segala macam di Fakultas Kedokteran juga banyak ya dilakukan ini, dan ini juga sekarang kita masukkan, dan ini bisa berlaku untuk secara fakultas yang lain karena memang di beberapa fakultas ternyata ini juga ada kegiatan yang dilakukan terkait dengan jurnal reading ini. Kemudian untuk kepanitiaan ad hoc. Nah, Bapak Ibu sekalian, di periode lalu ini sempat menjadi masalah. Kenapa? Karena memang di pedoman yang lama itu ada pembatasan ya, misalnya untuk kegiatan di tingkat universitas misalnya maksimal 2 kali. Lalu kemudian terkait dengan urgensinya, maka dianggap penting kegiatan-kegiatan kepanitiaan yang sifatnya strategis yang di tingkat universitas, sekali lagi digarisbawahi bahwa strategis tidaknya itu pertama karakteristiknya kegiatan itu dilakukan di tingkat universitas. Lalu kemudian strategis tidaknya juga harus dinyatakan oleh rektor yang menyatakan bahwa kegiatan itu adalah kegiatan strategis. Nah, apabila kepanitiaan ini adalah kegiatan strategis seperti itu, maka klaim terhadap dokumen terhadap kinerja tersebut bisa ditambahkan maksimal sampai dengan 2 kali lagi. Jadi kalau tadi misalnya 2, maka dengan kalau memang ada 2 kegiatan yang diikuti kepanitiaan yang sifatnya strategis bisa ditambahkan 2 lagi. Nah, tapi syaratnya itu tadi, pertama adalah dilakukan di tingkat universitas, lalu ada pernyataan kestrategisan itu yang dinyatakan oleh rektor dalam dokumen bukti kinerja. Ini diharapkan tidak memberi ruang yang bisa memberi ruang yang cukup di dalam rangka kita meningkatkan kinerja dan juga memberi keleluasan fleksibilitas di dalam kegiatan-kegiatan yang memang dianggap penting. Contoh dalam hal ini kasusnya misalnya panitiaan PTNBH misalnya yang terakhir-terakhir itu juga sangat intensif dalam rangka upaya perubahan status UNAN ini dari BLU menjadi PTNBH. Nah, kemudian di 27 juga ada penambahan rubrik khususnya adalah untuk tenaga pendidikan dalam rangka mentoring bimbingan latsar. Nah, ini bisa juga diklaim ya untuk para untuk para tenaga pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga penting saya kira. Kenapa? Karena Fakultas Pertanian juga punya kampus 3 ya. Di yang lain juga di peternakan juga ada kampus 2, misalnya ekonomi juga punya kampus 2. Karena sekarang ini kebanyakan kegiatan-kegiatan pengajaran itu dilakukan secara online, termasuk juga mungkin praktikum dilaksanakan secara online, maka apabila kegiatan pengajaran itu dilakukan sama dengan atau maksimal 75% dalam satu semester, maka itu dianggap sebagai kegiatan perkuliahan daring. Apabila kegiatan perkuliahan ataupun praktik dilakukan dengan cara daring tersebut, maka ketentuan perhitungan poinnya itu disamakan dengan perhitungan kelas reguler di kampus induk. Jadi tidak lagi menggunakan, kalau nggak salah di kampus Dharmasraya, kalau nggak salah kita di pertanian ini kalau nggak salah kalau harus pergi ke sana itu kan memang effortnya besar sekali, berangkat ke sana pagi lalu pulang juga kadang harus menginap. Nah, itu makanya kan poinnya besar. Nah, tapi ketika karena dilaksanakan secara daring, maka itu poinnya adalah disamakan dengan poin ketika melaksanakan kegiatan di kelas reguler di kampus induknya. Jadi nilainya sama. Bisa dilihat di rubrik nomor 1. Kemudian penambahan 39 kegiatan dalam rubrik PPDS yang ini sebenarnya beberapa juga sebenarnya sudah ada di sebelumnya. Jadi ini khusus saya kira untuk di Fakultas Kedokteran. Saya kira itu
tidak urgensi untuk kita untuk di Fakultas Pertanian saya kira. Bapak Ibu sekalian, untuk pejabat pengelola yang perlu diperhatikan ini sering menjadi masalah kadang-kadang ketika proses pembayaran ada yang tertinggal misalnya statusnya ya. Jadi misalnya jabatan fungsionalnya ada yang berubah di tengah jalan misalnya kalau periode Juli Desember itu katakanlah di September misalnya dia berubah dari lektor menjadi lektor kepala misalnya atau lektor kepala menjadi guru besar misalnya. Nah, ini harus diperhatikan, dipastikan oleh pejabat pengelolanya, oleh pimpinan di sana bahwa ini memang sudah aktual apa yang ada sistem. Termasuk juga dosennya juga harus memastikan itu. Sebab kalau nanti ini tidak pas maka nanti akan ada potensi kekurangan bayar dan juga potensi kelebihan bayar. Nah, itu. Karena dianggap katakanlah belum ada perubahan, belum ada mutasi. Memang data ini di UNAN ini kita agak susah Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan data yang betul-betul valid dan bersifat update terus itu. Nah, ini kita susah di sana. Nah, karena itu mohon bantuan ini para pejabat pengelola untuk bisa selalu memantau ini dan juga melaporkan apabila ada perubahan di tingkat pegawai di unit ataupun fakultas masing-masing. Baik itu untuk dosen maupun juga untuk tendiknya. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa seluruh dosen dan tendik itu bisa membaca dan memahami ketentuan tentang pedoman Remun yang berlaku. Nah, pedoman Remun yang berlaku sekarang ini bisa di-download di website UPT Remunerasi tadi seperti yang sudah saya sampaikan linknya, ya, sehingga nanti bisa dilihat mana yang benar, bagaimana sebenarnya yang benar. Dokumennya ketika dicantumkan itu apa yang dibutuhkan di situ. Ya, jadi ini penting karena dulu ada pernah kasus Bapak Ibu sekalian, seorang guru besar punya jabatan di tingkat UNAN misalnya, tapi karena tidak ada tanda tangan pimpinannya, maka oleh validator itu dianggap salah. Memang betul Bapak Ibu sekalian. Kalau menurut pedoman ya betul itu salah, tidak pas, tidak sesuai dengan ketentuan di dalam pedoman remunerasi itu. Ketika nanti ada audit, pasti itu akan menjadi masalah. Nah, karena itu tidak divalidasi, ya ribut akhirnya kan. Nah, itu sampai ke rektor, sampai ke mana-mana. Kami dari UPT tentu saja tidak akan tentu saja tetap membenarkan apa yang dilakukan oleh validator tersebut karena memang itu tidak sesuai dengan pedoman. Nah, tapi kalau seandainya katakanlah rektor menyuruh memperbaikin, ya silakan nanti kita perbaikin. Tapi tentu harus ada perintah dari pimpinan terlebih dahulu. Tapi ini kan prosesnya merepotkan Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu supaya tidak terjadi hal seperti itu, bikin bikin stres, bikin pusing kepala misalnya urusan-urusan seperti itu, maka ya mohon dipahami apa yang dibutuhkan di sana dari validator itu hanya berpegang kepada pedoman, lalu UPT juga nanti akan memihak kepada orang yang juga berpegang kepada pedoman. Jadi mohon itu diperhatikan sehingga nanti betul-betul sama-sama semuanya bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, juga perlu diperhatikan ya. Tapi untuk pengelola juga harus memastikan bahwa verifikatornya itu juga mencek kebenaran. Banyak kasus para verifikator itu hanya sekedar centrang saja Bapak Ibu sekalian. Nggak tahu kita mungkin karena mungkin karena dianggapnya banyak sekali dokumen yang harus dia verifikasi gitu. Nah, tapi dengan adanya sekarang sistem rekap ini itu diharapkan satu saja itu sudah kelihatan, maka yang lainnya itu sebenarnya sudah cukup aman lah karena variabilitasnya juga tidak besar kan karena relatif lebih seragam gitu. Nah, karena itu verifikator juga supaya bisa mencek kebenaran. Kasus-kasus yang misalnya menjadi polemik itu biasanya di verifikator itu lewat gitu. Padahal itu belum benar gitu loh. Nah, tapi ketika sampai di validator, karena validatornya betul-betul memperhatikan satu persatu, nggak lulus, sehingga akhirnya komplainnya, loh, verifikator meluluskan, tapi validator enggak, gitu misalnya. Nah, ini kan jadinya nanti jadi masalah, gitu. Nah, jadi mohon verifikator juga bisa bekerja yang benar, yang sesuai dengan aturan, sehingga betul-betul nanti tidak menimbulkan konflik, gitu. Jadi kontribusi dari konflik itu juga antara lain bisa disebabkan oleh karena verifikator yang bekerja tidak benar. Kemudian juga validator. Validator yang diusulkan itu dari unit ataupun dari fakultasnya, itu mohon juga diperhatikan gitu. Integritas juga bagus, objektif di dalam melakukan penilaian, tidak ada perasaan subjektivitas yang bermain di sana, tapi objektif gitu. Dan juga taat pedoman. Itu. Pedoman, bagaimana pedoman dimaksudkan di sana, lakukan itu gitu. Kalau itu tidak dilakukan, nanti pasti akan jadi masalah dan juga menjadi tidak seragam gitu.
Nanti makanya ada kasus sering kan di Fakultas Pertanian juga sering saya dengar ada kasus ketika saya menjadi validator, si validator itu mengiyakan atau memvalidasi, sementara yang lain tidak, padahal dengan pedomannya dengan bukti dokumen yang sama gitu. Nah ini kenapa? Karena validatornya tidak betul-betul memahami bagaimana pedoman bagaimana semestinya sesuai dengan pedoman itu gitu. Nah akhirnya menjadi masalah. Nah ini makanya nanti fakultas jangan sembarangan juga memilih validator gitu. Jadi memang betul-betul validator yang betul-betul dia netral gitu loh. Jadi tidak memihak siapapun. Karena validator ini Bapak Ibu sekalian, ini meskipun ditunjuk oleh diusulkan oleh fakultas, tapi nanti yang akan meng-SK-kan adalah rektor. Dan poin dari Remun ketika dia memvalidasi tadi itu juga akan dibayarkan dengan pagu rektorat. Jadi tidak ada kaitannya dengan tanggung jawabnya kepada fakultas. Nah itu, makanya dipilih orang yang betul-betul punya integritas, objektif, ya, lalu kemudian juga taat kepada pedoman. Kadang-kadang mau cari aman saja, ya validator yang gampang-gampang semuanya pokoknya divalidasi. Nah, konsekuensi ketika validator melakukan hal seperti itu, maka berarti dana yang sudah disiapkan untuk fakultas tersebut itu akan tersalur kepada orang yang tidak berhak, Bapak Ibu sekalian. Nah ini konsekuensinya gitu. Maka para pejabat di tingkat fakultas ataupun unit tersebut semestinya harus bisa memikirkan konsekuensi yang bakal diterima sehingga nanti kita tidak berharap bahwa uang remunerasi itu diberikan kepada orang yang memang secara faktual sesuai dan juga secara administrasi juga sesuai. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan. Tidak bisa hanya kita bersikeras bahwa saya sudah bekerja, tetapi tetapi administrasi juga itu menjadi hal yang harus diikuti karena ketika nanti ada proses audit, ketika nanti ada proses pemeriksaan, yang diperiksa juga justru adalah administrasinya gitu. Biasanya itu kan memeriksa ke tingkat ke tingkat pekerjaannya nggak mungkin lagi kan periksa bagaimana ngajar nggak mungkin lagi. Tapi pedoman administrasi dari yang dicantumkan ketika mengklaim untuk meminta pembayaran itu nanti yang akan dinilai. Nah kalau itu nggak tepat, kalau itu nggak sesuai dengan pedoman, maka itu yang akan menjadi potensi dari temuan dan potensi untuk mengembalikan pembayarannya. Kemudian untuk para dosen juga sangat diharapkan bahwa yang bersangkutan itu juga bisa memahami ketentuan dalam pedoman remun yang berlaku gitu. Jadi tidak hanya asal mengajukan bahan untuk diajukan dalam kinerjanya, nah tapi juga harus sesuai apa dipelajarin di situ. Nah gunanya apa? Ketika operator nanti sudah menginputkan data kinerja kita, maka karena kita masing-masing dosen dan juga para tendik itu sudah diberikan akun, kan bisa memantau apakah bukti kinerja yang dimasukkan oleh operator itu sudah sesuai gitu. Jangan-jangan tertukar misalnya, kan begitu bisa saja terjadi gitu kan. Sehingga nanti ketika sampai di validator nggak valid gitu. Ya sudah, kacau semuanya kalau sudah seperti itu kan, kita yang rugi gitu. Nah, verifikator karena tadi juga kerjanya sembarangan, akhirnya dia verified begitu saja gitu. Nah, dia tidak juga melihat karena ya udah cari gampang saja dan atau mungkin karena sungkan dengan temannya, sungkan dengan seniornya gitu. Sehingga akhirnya diverifikasi saja. Nah, ini tentu tidak yang diharapkan seperti itu. Tidak diharapkan terjadi hal seperti itu karena itu nanti akan menjadi sumber konflik termasuk. Nah, karena itu para dosen juga harus proaktif untuk bisa memantau apa yang dilakukan oleh operator itu. Apakah sudah sesuai? Kalau belum sesuai, selama masih proses input dan proses verifikasi, itu masih bisa diperbaiki gitu. Tapi kalau sudah masuk pada proses validasi, sudah nggak bisa lagi mundur di sana gitu. Memperbaikinya juga nggak ada mungkin lagi gitu. Nah, jadi mohon ini juga ada proaktif sikap dari para kita sebagai dosen, sebagai tenaga pendidikan itu untuk bisa memantau itu, terlibat secara proaktif melihat bagaimana proses itu terjadi dan juga ikut membantu apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan atau ketidaksesuaian dari pedoman yang semestinya. Lalu kemudian juga untuk status jabatan fungsionalnya juga supaya dipastikan di sana apakah itu sudah sesuai.
lalu jabatan strukturalnya kalau ada, mohon data-data itu juga supaya diperhatikan, dan kalau memang ada kejanggalan atau ketidaksesuaian nanti bisa diinformasikan lewat tim remunerasi di tingkat fakultas, yakni ex officio WD2, yang sebenarnya juga anggota-anggota yang lainnya adalah juga para kajur itu sebagai anggota tim remunerasi di tingkat fakultas sebenarnya. Nah, itu. Nah, jadi bisa dilaporkan ke mereka sehingga nanti bisa dikoordinasikan baik ketika nanti proses validasi. Jadi ketika proses validasi, ketua tim remun fakultas yakni WD2 itu bisa berkomunikasi dengan koordinator validator gitu. Sementara anggota-anggota validatornya nggak bisa berkomunikasi langsung dengan dosen, apalagi nggak boleh, karena nanti kalau seandainya nanti ketahuan validatornya siapa, maka nanti akan ada potensi konflik antara dosen dengan validatornya. Nah, karena itu representasi dari validator itu diwakili oleh koordinator validator. Sementara representasi dosen itu diwakilkan kepada ketua tim remunya, yakni wakil dekan secara ex officio. Nah, untuk tendik juga akan berlaku seperti itu, karena sekarang juga sudah masuk dalam sistem remunerasi, maka juga apa yang harus dilakukan juga harus harus diikuti seperti beberapa ketentuan yang tadi sudah disampaikan. Nah, untuk verifikator ini menjadi penting juga dipahami beberapa hal mengenai ketentuan dalam pedoman remun yang berlaku, ya, bagaimana semestinya itu diberikan, ya, jadi harus cermat juga sebagai verifikator, kajur misalnya, ya, ini juga kalau seandainya di tingkat atasnya, misalnya kalau seandainya verifikator untuk pegawai misalnya WD2 atau WD1 misalnya untuk para kajur dan seterusnya, ya, jadi harus diperhatikan. Kalau sama-sama semuanya berjalan sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Ini kadang-kadang kan karena di pihak kita ini di salah satu posisi kita ini tidak melakukan tugas seperti semestinya gitu, sehingga akhirnya kacau. Sehingga muncul di masalah-masalah di satu dengan yang lain. Lalu kemudian juga memastikan kegiatan yang belum diklaim di dalam BKD atau LKD di dalam proses periode penilaian. Ini verifikator juga bisa melakukan ini. Nah, dosen sendiri juga bisa melakukan kalau seandainya itu nanti, oh, ini sudah diklaim ini di dalam BKD, saya sudah mengklaimnya. Kan kebetulan itu bukti bukti rekapitulasi mengajar, katakanlah misalnya contohnya itu kan satu misalnya, nggak dibuat khusus untuk BKD dan khusus untuk remun kan kebetulan satu. Nah, sehingga kadang-kadang ada potensi di sana apa yang sudah diklaim di dalam BKD nanti diklaim lagi dalam remun. Nah, ini apalagi kalau nggak jujur orangnya gitu. Ini dibiarin saja gitu. Ya, pastinya kalau seandainya kita ini sebagai ya kita mengutamakan integritas dan kejujuran, itu dicek kalau seandainya memang oh ini sudah ada di BKD, sudah saya klaim, kita sendiri yang akan mendrop itu gitu loh. Kan ada itu fungsi dropping kinerja itu diberikan di dalam akun itu yang kita punya akun ya. Jadi itu bisa di drop dengan kemauan kita sendiri, jangan nunggu verifikator melakukan. Nah, itu namanya bahwa kita bertanggung jawab dengan apa yang kita ajukan gitu loh. Jangan cuma oh ini operator ini yang memasukkan, nggak bisa begitu karena kita juga ikut kita sebenarnya operator itu kan membantu sebenarnya dia ditugaskan untuk membantu para dosen. Dulu ada ide sebenarnya untuk masing-masing dosen ini mengajukan memasukkan menginputkan poin remunya itu masing-masing sendiri-sendiri gitu. Cuman kita masih berpikir tentang beban memori yang harus dibutuhkan untuk kalau seandainya masing-masing itu punya akun sebagai operator. Nah, karena itu sistem server kita tidak memungkinkan itu, maka ya artinya diwakili oleh operator. Tapi operator sekali lagi harus dipahami bahwa mereka itu sebenarnya adalah petugas tambahan yang mereka juga honornya tidak besar, hanya sekitar 300-400 ribu satu bulan. Lalu kemudian kalau kita sebagai dosen lalu kemudian juga sampai menekan mereka untuk mempressure mereka untuk memasukkan kinerja kita, saya kira itu juga tidak rasanya tidak bijaksana melakukan seperti itu. Jadi mohon ini bisa dipahami sehingga nanti suasana di dalam proses input dan juga hubungan operator dosen segala macam itu tidak terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Kemudian memastikan juga keabsahan dokumen kinerja, misalnya aspek faktual. Yang verifikator ini kan pimpinan, misalnya kajur-kajur misalnya. Ini betul-betul ini enggak dosen ini mengerjakan itu enggak gitu. Nah, ini juga harus dikontrol. Meskipun mudah-mudahan ketika proses pengajuan rekapnya itu di sini sudah diseleksi dan sudah disortir ya. Tapi pengalaman kita kemarin kan
apa namanya, masih berkali-kali juga harus memperbaikin itu ya. Jadi misalnya pengasuh praktikum misalnya, kayak kemarin tuh berganti-ganti juga kan, berkali-kali juga mengeluarkan rekapnya gitu. Itu artinya bahwa akurasi dari data kita ini masih apa namanya, masih belum akurat lah, belum tepat benar. Nah, karena itu mungkin di masa-masa mendatang perlu ada upaya-upaya kita untuk memperbaiki ini. Kemudian aspek legalitas. Nah, tadi yang disebutkan tadi, misalnya aspek legalitas itu terkait dengan keabsahan dokumen. Jika di dalam dokumen, di dalam deskripsi dari bukti kinerja itu dimintakan adanya tanda tangan dari pimpinan yang mengetahui di sana, maka itu harus ada. Jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang sepele gitu. Kenapa? Karena kegunaannya ini sebagai contoh misalnya ketua prodi D3, S1, S2, SP1. Di sana itu bukti kinerjanya adalah laporan kinerja per semester misalnya yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan wakil dekan atau kajur atau wakil direktur. Nah, kalau ini nggak ada, itu artinya kegiatan tersebut tidak terinstitusi atau tidak terlembaga gitu loh. Dianggap tidak terlembaga dan tidak dianggap tidak legal. Nah, itu. Nah, gunanya ketika ada laporan-laporan seperti ini, mestinya itu juga diarsipkan dan itu diarsipkan, itu digunakan nanti misalnya untuk proses akreditasi misalnya. Sehingga pada saat akreditasi kita nggak bingung-bingung lagi loh, nyari dokumen lah. Nah ini kita biasanya kalau mau akreditasi itu kan berburu dokumen semua. Atau kadang mengarang dokumen. Nah ini mestinya kalau itu sudah dari sejak awal itu terdokumentasi dengan benar, sebenarnya itu sudah sangat membantu sekali ya upaya-upaya yang dilakukan ini. Makanya Remun ini sebenarnya salah satu instrumentasi untuk membantu proses kinerja institusi sebenarnya. Nah, kalau untuk template yang dimasukkan di dalam buku suplemen atau yang dicantumkan dalam buku suplemen ini sepertinya seperti ini. Jadi ada yang sifatnya itu ditandatangani oleh pimpinan atau unit secara hanya satu orang saja. Jadi dari unit tersebut dekan atau yang didelegasikan misalnya juga bisa, nggak ada masalah. Nah ini tapi ini kan sudah biasa ya, sudah biasa seperti yang dilakukan seperti yang selama ini di tingkat di fakultas kita menggunakan misalnya rekapitulasi ditangani oleh dekan atau kalaupun tidak dekan bisa juga wakil dekan misalnya kalau memang dekan misalnya berhalangan atau memang karena sesuatu sudah sepakati untuk didelegasikan misalnya. Lalu kemudian tadi yang terakhir sebagaimana saya sebutkan di atas tadi bahwa ketika untuk kegiatan-kegiatan sebagai contoh misalnya kepanitiaan misalnya. Nah, kepanitiaan baik itu tingkat fakultas, tingkat universitas, itu kan biasanya ada laporan kegiatan. Nah, di sana ada dasar penugasan, SK nomor berapa, lalu nama kegiatan, tempat kegiatan, tanggal kegiatan, ketua pelaksanaan siapa, lalu ada uraian singkat dari kegiatan itu. Jadi nggak usah banyak-banyak laporannya. Laporannya cukup saja, tapi tentu mencakup poin-poin yang memang itu menjadi penting. Lalu kemudian di bawah itu nanti ada penetapan dari poin kinerjanya, yaitu jadi siapa, jabatannya apa, poin kinerjanya sesuai dengan pedoman juga karena penentuan dari poin kinerja itu juga diatur di dalam pedoman. Berapa maksimal untuk ketua. Lalu berapa total dari poin yang dibenarkan. Karena prinsip dari sistem remunerasi ini itu kalau untuk satu kegiatan itu sudah ada plafon anggarannya dan tidak boleh melebihi dari plafon anggaran itu. Jadi semacam standar biaya masukannya sudah ada di sana. Jadi kalau seandainya itu lebih, maka tidak boleh, karena itu melebihi dari plafon anggaran batas maksimal. Nah, untuk hal-hal seperti itu, contoh lagi misalnya sebagai ketua kepala laboratorium misalnya. Nah, kepala laboratorium kan sendiri saja itu di situ. Nah, kepala laboratorium juga harus membuat laporan kegiatan. Ya, ini kemarin saya mencoba untuk mengakses BKD, ya, kebetulan di sana itu saya perhatikan ternyata bukti kinerjanya itu beda. Sebagai contoh misalnya kalau kepala laboratorium, kalau dulu bukan kepala laboratorium, kepala laboratorium ya juga membimbing skripsi, membimbing tesis Bapak Ibu sekalian. Cobalah diperhatikan itu laporan BKD buku pedoman BKD sekarang. Kalau dulu kan lembar pengesahan sebagai bukti kinerjanya. Nah, kalau sekarang kan enggak. Sekarang itu hanya dicantumkan sana kalau nggak salah ada 2 itu yang diminta situ link repositori yang menyatakan alamat atau link yang menunjukkan kepada skripsi itu sudah diupload gitu. Silakan Bapak Ibu lihat nanti di buku pedoman BKD itu. Ternyata itu gitu. Nah, masih ada juga yang mencantumkan dengan lembar pengesahan gitu.
Nah, ini nggak tahu ini apakah ini akan di M-kan atau di-oke-kan oleh asesor apa enggak gitu. Nah, tapi karena penjelasan tengah itu tidak ada, ya saya nggak tahu apakah ini nanti juga akan menjadi masalah di BKD ataupun LKD. Nah, jadi konsepnya seperti tadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau untuk laporan kegiatan, ada tanda tangan dari ketua pelaksana, tim atau panitianya, lalu kemudian harus ada yang mengetahui dari pimpinannya. Kecuali kalau memang di dalam pedoman itu tidak disebutkan. Sebagai contoh misalnya untuk pengelola jurnal, Bapak Ibu sekalian. Di dalam pedoman yang akan kita pakai untuk penilaian periode Juli-Desember 2020 ini, itu memang tidak ada mengetahui rektor. Hanya di sana diminta link terhadap bukti terbit dari jurnal tersebut. Nah, itu saja. Nah, kalau itu yang disebutkan, nanti kan validator tinggal ngecek saja apakah memang betul ini ada. Nah, kalau linknya benar, pasti akan kelihatan di situ. Jadi memang tidak perlu ada namanya mengetahui rektor ataupun dekan terkait dengan bukti untuk kegiatan yang tadi, yang misalnya pengelola jurnal misalnya, editor, lalu kemudian penyunting dan segala macam, lalu kemudian layout segala macam. Nah, itu yang bisa diklaim juga untuk poin P2 remunerasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya kira hal-hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan beberapa perubahan dalam rangka beberapa perubahan ketentuan dalam rangka penilaian dan juga proses pencairan dari insentif P2 remunerasi di periode Juli-Desember 2020. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, masukan kepada kita semuanya sehingga di dalam pelaksanaan penilaian dan pencairan dari insentif P2 remunerasi periode Juli-Desember 2020 ini bisa berjalan seperti apa yang kita harapkan, tidak ada masalah-masalah yang berarti dan semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian dari saya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan seterusnya saya kembalikan kepada Pak WD2 untuk selanjutnya kalau memang akan ada diskusi akan kita siapkan untuk itu. Terima kasih Pak WD2. Oke, terima kasih Pak Jamsari.